boleh ini ya dikasih tahu. Nah, satu yang pertama itu kita belum tahu pasti ini hasilnya akan seperti apa gitu ya. Contoh, misalkan saya lagi meneliti itu tentang, bukan lagi sih, udah agak lama, tentang ta'aruf. Nah, ta'aruf itu jadi ada yang ta'aruf, ada yang pernah ta'aruf nggak? Di ta'aruf itu orang menikah tapi sebelumnya itu nggak kenal-kenal banget gitu. Jadi mungkin dia nggak kenal, terus dia kayak ngelamar kerjaan gitu ya, terus dia menikah. Nah, habis itu kita baca sebetulnya orang itu kalau misalkan dia membangun hubungan tuh gimana sih? Ternyata menurut teorinya, jadi nanti tadi ke yang Google Scholar saya tadi, itu dibaca gimana sih, atau ke chat GPT deh sekarang, mungkin nggak usah Google Scholar ya, chat GPT kamu tanya. Menurut teori gimana sih cara orang membangun hubungan gitu ya. Nah, di situ dibilang orang itu tuh kalau membangun hubungan itu dia perlu waktu, dia ada namanya teori penetrasi sosial namanya, kalian boleh cek. Orang itu pertama tuh butuh waktu, dia ngomongnya kalau ketemu itu nggak langsung pertanyaan tuh yang remeh-temeh, misalkan kayak, "Hai, kerja di mana?" gitu. Pasti kamu kalau ketemu orang baru pertanyaannya apa? Masa dia langsung ngomong apa mimpi terbesarmu gitu kan, nggak, aneh kan gitu. Menurut saya sih aneh kalau ada orang baru nggak kenal ngomong gitu. Pasti dia ngomongnya, "Halo, kerja kerja di mana?" gitu. Terus atau misalkan apa ya, cuacanya cerah ya, ada nggak ngomong gitu, cuaca cerah. Nah, maksud saya apa? Nah, teori itu tuh nggak bisa berlaku di hubungan ta'aruf. Kenapa? Karena nggak ada kesempatan buat seperti itu gitu. Jadi teori yang ada, literatur yang ada itu belum bisa menjelaskan tentang fenomena itu. Gitu ya. Mungkin bingung apa, susah ya buat dipahami ya. Atau kita cari, kurang lebih gitulah, mudah-mudahan teman-teman nanti kalau ini silakan nanya aja. Atau misalkan saya juga lagi meneliti tentang, saya lihat di media sosial itu banyak apa namanya, influencer itu kontennya pakai efek surprise gitu ya, dia membuat suatu kejutan gitu buat followersnya. Nah, sekarang saya tanya, kejutan itu orang suka apa enggak gitu loh. Nah, saya di situ berusaha memberikan argumen bahwa kejutan itu dari literatur yang ada itu, ada yang bilang itu bagus, ada yang bilang juga orang nggak suka gitu. Jadi ada perbedaan gitu ya, ada pertentangan, ada kontradiksi dari literatur yang ada. Nah, ada yang bilang itu bagus, ada yang bilang nggak bagus. Nah, disitulah baru kita teliti. Nah, itulah yang dinamakan dengan problem statement ya, atau research gap, atau permasalahannya. Nah, itu harus ada tuh di teman-teman. Yang pertama itu fenomenanya lagi marak gitu ya, lagi banyak terjadi ya. Teman-teman silakan boleh tuh apa namanya, mencari yang teman-teman suka. Teman-teman kerja di hotel, kerja di mana, oke, fenomena yang lagi marak apa sih? Misalkan kemarin lagi rame fenomena bendera One Piece. Nah, itu menarik tuh menurut saya, tinggal dicari, itu lagi fenomena yang lagi ada. Jadi harus ada fenomenanya. Kalau kayak tadi penelitian tentang apa namanya, makanan favorit Anggela di kantin sekolah, nah itu kurang gitu ya. Karena apa? Karena ibaratnya atau fenomen makan favorit Lukman gitu, karena itu bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang penting juga gitu ya, kecuali orang itu tokoh gitu mungkin bisa. Jadi itu ya, harus fenomena lagi marak atau lagi banyak terjadi, kamu boleh melihat dari apa yang ada.
Atau kamu tanya chat GPT juga boleh, berikan saya topik fenomena yang terjadi, tapi kamu harus mengecek lagi ya, karena chat GPT juga itu tidak selalu benar gitu, walaupun dia sangat powerful ya. Jadi buat saya sih itu bukan sesuatu hal yang nggak boleh, buat saya boleh aja, tapi setelah itu kamu harus cek lagi. Saya sama kayak seperti pakai Google soalnya. Kedua, kamu harus baca literatur tentang itu. Literatur tuh yang tadi ya, yang saya bilang ada artikel, ada teorinya apa. Nah ini sebelum kita ngomong literatur, ini teman-teman program sarjana kan ya, kalau saya nggak salah ya? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. program sarjana itu ada unsur akademisnya gitu. Jadi kenapa harus nulis proposal, harus nulis riset ya. Jadi kalau sarjana dia itu makanya agak salah kaprah kalau nggak tahu ya, mungkin saya salah sistemnya atau di mana ya. Orang sarjana untuk mencari kerja menurut saya agak salah kaprah gitu ya, karena sarjana itu bukan utamanya bukan itu, tapi sarjana itu memang dia mendalami keilmuan di dalam itu. Teman-teman misalkan kalau nggak salah ini ilmu komunikasi ya, memang teman-teman mau secara akademis mempelajari ilmu komunikasi dan juga mengembangkan ilmu komunikasi tadi dengan penelitian dan lain-lain gitu. Jadi hampir nggak ada, sedikit hubungan dengan cari kerja ya. Sebetulnya cari kerja itu cukup dengan idealnya ya dengan SMK atau diploma itu praktis ya. Tapi kalau udah masuk sarjana itu emang harus agak teoritis, harus banyak baca literatur, harus banyak apa gitu ya. Oke, kalau di luar negeri itu kalau orang mau kerja jarang dia mau sarjana gitu, karena dia dengan college aja, dengan diploma aja dia tuh sudah bisa kerja yang cukup bagus dengan hampir sama dengan yang sarjana. Jadi hampir nggak ada hubungannya gitu ya. Itu kalau di negara-negara maju ya. Kalau negara kita kan belum, masih berkembang, jadi mungkin sistemnya masih salah. Maksud saya apa? Kalau teman-teman sudah pilih program sarjana, itu mau nggak mau memang harus baca literatur gitu ya, harus baca banyak. Kalau kerjanya mau jadi peneliti atau dosen ya itu emang ya mau nggak mau memang harus sih. Tapi kalau emang kerjanya itu juga nggak apa-apa gitu, nggak jadi peneliti dosen. Tapi kalau udah ambil sarjana, maksud saya harus mau baca literatur, baca paper gitu ya. Memang itu nggak sebentar sih, cuma harusnya seperti itu. Jadi tadi ya, kenapa harus baca? Karena untuk menulis dan mengetahui yang nggak ada, tadi gap-nya untuk mencarinya, itu harus gimana caranya kita mau menemukan gap-nya kalau kita nggak pernah baca tentang itu. Oke, tentang GS Review. GS Review kalau dibuka itu banyak sekali pasti yang udah ada gitu. Ini kita coba cek ya. GS Review. Nah, kita bukan yang nggak boleh, tapi GS Review-nya tentang apa? Nah, ini ada tentang GS apa gitu. GS Review ini tapi keluarnya kalau mau ini bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Nah, dari semua ini apa nih kira-kira kamu beli? Oh, GS Review yang seperti apa sih yang lagi bermasalah atau yang lagi ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus ada gap-nya, harus, kalau di template tadi namanya problem statement itu sama. Jadi apa sih problemnya gitu. Kalau yang tadi saya kasih contoh yang tentang tentang ta'aruf, gap-nya itu adalah problem statement-nya. Teorinya mengatakan untuk membangun hubungan sosial itu dia harus ada jenjangnya, ada waktunya, terus dia baru bisa saling membuka diri. Nah, kalau itu tidak bisa berlaku di konteks ta'aruf karena itu tidak. Nah, itu adalah gap-nya. Atau misalkan penggunaan surprise dalam media sosial di influencer itu literaturnya yang ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Jadi yang mana yang benar? Nah, itu gap. Atau misalkan contoh ini tentang juga perhotelan ya, kalau tadi hotel. Dalam turisme atau pariwisata, orang itu melakukan kegiatan pariwisata itu untuk hedonism, untuk kesenangan gitu ya. Nah,
Tetapi sekarang banyak Airbnb, teman-teman tahu Airbnb kan ya? Airbnb itu rumah orang yang dijadikan hotel. Nah, jadi itu nggak bisa ditaruh tuh konteks hedonism tadi. Misalkan ketika orang ke hotel, dia ingin misalkan mandinya 1 jam gitu ya, karena dia ingin menikmati, dia udah bayar gitu misalkan contoh ya. Tapi ketika dia masuk ke rumah orang di Airbnb, di situ biasa ditulis, ini adalah rumah kami gitu ya, ada keluarganya, fotonya, tolong perlakuan rumah ini seperti rumah kamu. Jadi konteks hedonism itu nggak bisa berfungsi dengan baik di Airbnb. Nah, itu yang harus diteliti. Ya, sampai situ dulu deh, mungkin agak sulit untuk dimengerti. Sampai situ coba, sok ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Pak, izin tanya. Ya, Berarti pada intinya itu bagaimana serilet apa budaya yang maksudnya serilet apa kegiatan atau aktivitas atau budayanya terhadap apa yang kita punya di Indonesia juga termasuk gitu kan. Contohnya kayak tadi kayak Airbnb tersebut gitu. Airbnb di situ kan maksudnya kayak semacam bukan kehidupan hedonisme ya kayak semacam kosan gitu kan Pak maksudnya. Eh, jadi kayak yang berlaku pada masyarakat di sana budayanya gitu. Betul tidak? Terima kasih. oke. Kevin udah ada topik yang dipengen belum? Atau udah punya judul penelitian belum? Kalau saya yang itu Pak masalah apa namanya komunikasi digital dalam media itu media platform sosial. Oke. Apa masalahnya? Yang saya tekuni itu eh, lebih kayak budaya yang sedang kembali lagi dan itu berhasil dengan apa namanya eh, rencana atau planning seperti yang tadi Bapak bilang tuh apa namanya ketika influencer mengeluarkan surprise kepada penggemarnya gitu. Salah satu contohnya itu betul gitu. Oke. Platform sosial itu apa maksudnya? Media sosial atau apa? Iya betul Pak, media sosial. Apa media sosialnya? TikTok atau apa? Ya berbagai macam media sosialnya Pak, seperti aplikasi TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Ya, menurutku sih harus agak spesifik lagi ya, Kevin, spesifik. Terus apa masalahnya di sana? Misalkan apa sih tentang TikTok yang kira-kira kayak tadi tuh apa namanya lagi happening, tapi itu tuh nggak bisa dijelaskan. Emang nyari gap itu, nyari pasal-pasal itu nggak gampang. Kenapa? Tadi yang nomor 2 tadi yang udah saya tulis di komen ya. Kita harus baca literatur. Kalau mau meneliti tentang TikTok, kamu meneliti apa ini ya? Contoh nih ada, saya kasih topik lagi, contoh ide ya. Sekarang saya lihat itu di media sosial itu banyak influencer itu yang bukan orang, tapi semacam kayak AI gitu ya. Dia namanya virtual influencer. Ini dia bukan orang, tapi tahu nggak itu? Udah pernah dengar belum? Tapi dia kayak semacam robot. Nah itu menarik tuh. Apa sih perbedaannya gitu? Nah kita baca tentang itu, terus nah, itu boleh tuh jadi penelitian gitu ya. Misalkan ya virtual influencer. Mana ya? Ya, atau enggak teman-teman coba boleh deh cari sendiri di
Jadi ya kalau ada yang main media sosial apa gitu ya, dia banyak tuh. Nah ini virtual influencer ini lumayan baru menurut saya topiknya ya, nggak lama-lama banget gitu ya. Jadi boleh tuh tentang meneliti virtual influencer atau ya kayak tadi ya. Oke, ini nanti PR ya buat minggu depan ya. Jadi yang pertama, teman-teman harus punya topik. Saya nggak mau topiknya kayak tadi ya. Oh, saya mau meneliti ini. Kenapa? Karena ya saya kerja di situ. Ini ya bukannya berarti nggak boleh, tapi apa ini kayak tadi saya kasih contoh. Saya mau meneliti jajanan kesukaan saya di kantin ya. Apa pentingnya gitu untuk kita teliti gitu ya. Jadi mudah-mudahan paham ya. Bukannya nggak boleh, tapi kamu harus kasih justifikasi, harus kasih argumen kenapa hal tersebut layak untuk menjadi penelitian. Yang kedua, baca itu untuk merupakan gapnya. Jadi itu PR ya, PR. Minggu depan adalah, kita tuh lagi minggu depan ya, kan harusnya dulu udah sekali, ini yang kedua ya. Ini kan kita baru sekali. Jadi minggu depan kita tuh lagi jam 8.30. Dan ya PR-nya adalah tadi udah punya judul ya, topik. Kedua tadi gap-nya apa, gap atau problemnya apa gitu ya. Gimana cara mendapatkan itu tadi, harus baca literatur ya, harus memang di disediakan waktunya ya. Saya tahu teman-teman pasti sibuk, saya juga sibuk, saya juga dulu pernah merasakan bagaimana kerja sambil kuliah. Saya kerja di agensi periklanan, pulangnya malam, malamnya saya kuliahnya offline. Nggak gampang, tapi ya itulah perjuangannya gitu kan. Dan insya Allah saya rasakan juga kok gitu ya manfaatnya. Teman-teman harus menyiapkan waktu untuk baca. Biar menarik gimana, pilih aja yang kamu suka apa. Misalkan kamu suka perhotelan, boleh perhotelan. Harus baca gitu ya, waktu itu kamu baca penelitian. Terus saya mau juga ngomong tentang bagian-bagian suatu proposal ya. Pertama itu ada introduction, tadi udah dijawab sama Angela kalau nggak salah. Kedua itu literatur review. Ini kita akan bahas di minggu depan, literatur review. Ketiga itu metodenya. Metodenya itu caranya ada kualitatif, kuantitatif, ada sampelnya gimana dan lain-lain. Kalau penelitian yang benar itu ada 4 kalau udah dilakukan ya, ada hasil, dan 5 ada conclusion ya atau saran. Nah, kita di mata kuliah metode penelitian itu hanya sampai yang ketiga, 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Jadi ini kita pertama kita hanya bahas introduction aja. Saya ngasih sharing gimana sih bikin introduction yang bagus. Dan saya rasa saya bukannya mungkin kepedean atau gimana ya. Saya rasa saya cukup bisa untuk sharing gimana sih cara membuat introduction yang bagus. Jadi harapan saya teman-teman tuh benar-benar memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan nanya gitu ya, dan membuat yang benar. Apalagi kalau suka di bidang ini gitu. Introduction. Dan tadi ya kalau bisa, kalau udah datang masuk aktif dan ini, karena saya juga sebetulnya agak jarang punya waktu untuk sharing gitu. Jadi saya udah sediakan waktunya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa memanfaatkan. Nah itu tadi satu. Habis ini saya mau ngasih contoh dari jurnal yang ada, tapi sebelum ke sana coba kalau ada pertanyaan dulu boleh, silakan. Silakan Nur Muhammad. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya, mungkin dari kesibukan Bapak dan jarang ya berinteraksi gitu Pak. Kalau misalkan ini kan judul ya untuk proposal itu. Kalau kita ini kan mau apa ya, konsultasi atau bertanya, entah itu mau revisi atau udah benar atau belum benar Ya. gitu, ke Bapak mau lewat apa gitu ininya,
chat-nya atau apa ya, bertanyanya gitu Pak, supaya lebih mendalam lagi gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip, bagus ya. Thank you. Ini juga mungkin bermanfaat ya. Teman-teman bisa hubungi saya lewat chat yang ada di Tuton ya. Itu insya Allah akan saya balas. Saya mohon maaf kemarin memang masuknya ID-nya saya nggak tahu berapa gitu ya, saya lupa ya. Jadi nggak bisa masuk. Tapi kalau sekarang teman-teman kirim message, insya Allah akan saya balas. Di situ silahkan ditanyakan, akan saya balas. Saya nggak tahu di situ apakah bisa kirim file apa enggak. Tapi kalau misalkan nggak bisa, teman-teman juga bisa email ke saya. Udah ada yang pernah email saya tuh. Email saya ini lukmanesw@gmail.com. Jadi kalau di sana nggak bisa kirim file, teman-teman silakan. Misalkan mau jangan manggil Pak deh, panggil aja Mas atau saya kayaknya sama kamu juga mungkin Tuhan kamu ya. Enggak deh. Misalkan apa namanya, ini gimana nih judul saya udah oke belum gitu ya. Nanti filenya kalau nggak bisa dituton di ini gitu ya. Itu kali ya. Silakan aja, saya senang kalau banyak yang nanti nanya atau apa gitu ya. Insya Allah ntar coba saya koreksi. Ada lagi? Ya, silakan. Jadi tugas yang udah kita kirim itu gimana Pak? Kita nunggu di review apa kita langsung? Tugas yang mana ya? Di tugas 1 Pak, yang ngumpulin bab 1. Tugas 1, kumpulin aja. Kalau bab 1 kan coba tulis lihat lagi ya. Bukannya itu gaya selingkung ya, tugas 1 ya? Kan Pak, bikin judul sama bab 1. Di sesi 3. Sesi 2 kalau tidak salah. Sesi 2. Nah, kalau di ini juga boleh nanti saya ini ya. Nah, ini ya benar nih. Tahu satu penelitian kan tadi saya kasih PR sama kan ya, membaca. Nah, ini saya padahal nggak nyamain dari tapi sama kan berarti itu. Satu topik penelitian di bidang ilmu komunikasi. Ini aku share ya biar kelihatan. Oke, ini tadi sama seperti persis PR yang saya kasih ya. Kamu harus kasih satu topik atau satu judul. Kamu harus membaca, ya tadi baca literatur ya, mencari, membaca, merangkum, dan mencatat minimal 10 referensi yang relevan. Dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini nggak usah 5 tahun terakhir, nggak apa-apa lah. Jurnal, buku boleh gitu ya. Nanti juga akan saya coba share cara ini referensi gitu ya. Membuat kerangka proposal hingga bab 1 rampung. Nah, oke, ini sampai kapan? Jangan sampai terakhir. Ini nah kalau misalkan dunya Monday, oh udah lewat ya. Nggak apa-apa deh diinikan dulu aja, tapi paling enggak itu paling enggak tadi ya udah dikerjain dulu aja tadi topiknya. Nanti kalau ada yang bingung di sini tanyakan, misalkan topik ini udah oke belum? Oke, nah, itu boleh ya. Lalu nanti boleh disilakan sesuai template. Nah, ini kita ada template. Tapi menurut saya sih bagusnya pakai Word ya, jangan pakai PPT ya. Nah, topik yang Anda angkat ya ini benar nih. Topiknya apa? Masalahnya ya, masalahnya apa tadi? Masalah yang saya bilang ya, masalahnya adalah ketika di ta'aruf teorinya tuh nggak berlaku di situ. Nah, itu taunya gimana? Itu harus baca gitu ya. Mengapa Anda tertarik? Kayaknya nggak usah.
Nah, mengapa hal tersebut penting untuk diteliti? Itu penting ya. Jadi namanya urgensi apa sih kepentingannya? Pentingnya itu bisa dua ya. Penting itu bisa yang pertama itu penting itu kamu bisa angkat data. Misalkan, oh ini penting karena misalkan jumlah fenomena ta'aruf itu sangat meledak akhir-akhir ini gitu. Kamu kasih data dari situs ini berapa, oh banyak lembaga ta'aruf dan lain-lain. Atau tadi misalkan penggunaan surprise dalam media sosial semakin banyak, dibuktikan dari hashtagnya makin banyak dan lain-lain. Itu namanya melihat bahwa itu penting gitu ya. Ada data-data yang mendukung. Kemudian pertanyaan penelitian. Nah, ini sebetulnya udah agak ini sih, agak advance ya. Kemarin penelitian dengan kamu coba aja, nggak usah semua, tapi yang paling penting jawab yang ini ya, topik, masalahnya, ini juga penting. Pertanyaan penelitian itu udah merupakan suatu pertanyaan inti gitu ya, inti dari penelitian kamu. Misalkan contoh yang tadi guest review, apa pengaruh guest review terhadap ini? Itu pertanyaan penelitian yang boleh. Tapi ini hukumnya sunnah ya, nggak wajib, nggak apa-apa. Kalau ada boleh, kalau nggak apa-apa. Kebaharuan penelitian, mungkin bukan kebaharuan ya, tapi lebih kepada kontribusi. Tadi ada yang jawab kontribusi ya, kontribusi atau signifikansi atau manfaat ya, atau manfaat penelitian. Nah, ini ada dua, ini harus ada ya, karena ini paling penting. Yang pertama itu adalah secara teoritis. Yang kedua secara praktis. Misalkan, oh penelitian ini nanti akan membuat suatu pengetahuan baru tentang hubungan sosial dalam ta'aruf misalkan, atau surprise dalam konteks influencer. Itu adalah teoritis. Praktisnya apa? Praktisnya ini misalkan bisa menjadi panduan bagi influencer untuk membuat konten yang bagus gitu ya, itu contoh. Ya, ini yang saya pikir ini aja nih. Cukup 5 ini. Nah, ini teori ya, ini teori penting. Sebetulnya nggak harus ada teori sih, tapi ada bisa teori, bisa framework ya, tapi ada literatur yang ada gitu ya. Ada literatur yang ada. Misalkan tadi saya bilang teori penelitian sosial. Surprise itu kadang ada teorinya, ada enggak gitu ya, tapi ada, kamu intinya udah baca tentang konsep itu apa gitu ya, misalnya teori boleh yang lain. Ya intinya ini yang satu dulu ya, ini yang lain boleh, tapi yang paling penting adalah yang atas. Intinya kalau di yang di slide ini adalah dia ingin menunjukkan penelitian yang udah ada atau pengetahuan yang udah ada tuh menjelaskan apa sih tentang penelitian kamu gitu ya. Misalkan tadi ada tentang hedonism, tadi yang saya contoh Airbnb dan lain-lain gitu. Ntar saya kasih lihat contoh yang dari jurnal UT. Metode penelitian, kok ini banyak ya? Ini mah nanti aja nih yang metode belum dijelaskan nanti. Oke, jadi intinya untuk yang ini kamu isi aja ini dulu nih, topik ya, masalah bab 1 dulu ya. Ini bab 1 tuh ini yang slide 2 ya. Teori juga nanti aja deh, habis itu web, nggak apa-apa. Intinya kamu silakan mengumpulkan yang ini aja nih. Yang tadi saya kasih PR ya, nah itu silakan pakai template ini nggak apa-apa.
Jadi kamu jelaskan di situ, saya topiknya ini gitu ya, masalahnya ini gitu ya, kontribusinya ini gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait tugas? Ini cukup penting ya, silakan. Jadi nggak, ini saya pikir itu terlalu banyak untuk pertemuan kedua udah sebanyak itu. Ya, silakan Aulia. Iya Pak, maaf mau tanya, ini kan kita beberapa dari kita kan udah ada yang ngerjain sampai tugas 2 ya Pak, yang dimana untuk due date-nya kan di tanggal 3 nanti. Pasti kita kan udah punya judul masing-masing Pak. Untuk tahu apakah judul kita udah punya argumentasi yang tepat atau mungkin udah sesuai, apa kita harus tanya ke Bapak setelah kita Zoom ini untuk tahu nih ini udah bagus atau belum gitu Pak, udah menarik atau belum, atau kita harus gimana Pak, dilanjut dulu atau kita harus konsul dulu ke Bapak setelah Zoom ini? Oke. Kalau tadi kan saya sudah jelaskan ya di yang bagus seperti apa. Kalau misalkan Aulia merasa, oh ini udah sesuai nih, saya sudah meyakin bahwa judul ini bagus, sudah yang tadi tutor sampaikan udah sesuai, saya udah baca, literaturnya saya udah ada gapnya, itu kamu udah yakin ya nggak usah ditanya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu belum yakin, kamu boleh tanyakan, nanti saya coba jawab. Nah, tapi saya mau tanya, itu masih bisa dikumpulin lagi nggak ya? Kayaknya bisa delete submission ya? Belum ditutup kan? Belum sih Pak, masih 2 hari lagi. Tapi kalau untuk yang pertama kan udah dikumpuli beberapa. Tapi kalau untuk yang tugas 2 itu 2 hari lagi selesai. Due date-nya tanggal 3. Yang tugas 1 pun tahu saya masih bisa late submission deh, bisa nggak? Coba sebentar Pak. Cuma nanti di sayanya akan tulis itu bahwa kamu mengumpulkannya telat. Kalau saya nggak salah itu seperti itu ya. Nah, jadi intinya adalah kalau misalkan ini kan saya coba jelaskan yang menurut saya bagus seperti apa. Kalau menurut kamu udah, oh iya ini udah aman, nih aku udah sama gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan menurut kamu ada yang masih ragu atau apa, silakan ditanyakan, nanti boleh disubmit kembali. Kalau memang nggak bisa, nanti kasih tahu ya. Setahu saya itu bisa. Tapi nanti tulisannya late submission. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas? Jadi tadi ya, sekali lagi ya, untuk tugas yang tadi, yang tadi barusan saya bahas, itu menurut saya terlalu banyak gitu. Jadi saya kasih diskon. Jadi nggak usah sebanyak itu, tapi yang saya kasih PR-nya aja, karena itu yang penting justru. Udah saya kasih tadi ya di itunya ya. Yang pertama adalah topiknya apa nih, saya kasih lagi deh. Saya tulis di chat ya. Pak, maaf, kayaknya udah nggak bisa lihat submit deh Pak, kalau untuk yang tugas 1. Oh gitu ya? Iya Pak. Oke. Ya udah yang tugas 2 itu bukannya gaya selingkung ya? Itu kita disuruh ngerangkum Pak, sama bikin kutipan langsung sama tidak langsung. Iya, kutipan langsung, kutipan tidak langsung kan ya? Ya udah, nggak apa-apa kalau itu beda sih. Kalau yang tugas 2 kutipan itu ya kutipan ya, bukan ini. Justru ini yang penting menurut saya yang tugas 1 tadi. Nggak apa-apa nanti kita ini digunakan untuk kan di web terakhir kan kamu presentasi atau mengumpulkan ya proposalnya ya. Nah, itu saya ingin itu judulnya menurut saya bagus, masalahnya sudah ada gitu ya. Jadi kalau yang sudah dilanjut nggak bisa diperbaiki, nggak apa-apa, dikumpulkan aja gitu ya, dikerjakan aja. Tapi yang ini untuk ke webnya ya, ini saya ngomong tentang web. Jadi di web ke depan saya pengen tadi PR yang dari saya ini udah dikerjakan. Yang pertama tadi kamu judul topiknya apa, boleh sama dari yang sudah dikumpulkan atau beda. Terus problemnya apa gitu ya. Penelitian nggak usah. Sama kalau bisa nanti udah ada kontribusinya ya. Itu ada teoritis, ada praktis.
Intinya itu dulu deh, intinya nomor 1, nomor 2. Topiknya apa, masalahnya apa, caranya dari mana, caranya dari baca literatur. Simple ya, gitu aja. Nanti kalau udah di web 2 kita bicara literatur review, web 3 kita bicara tentang metode penelitian. Nanti web 4 baru kamu presentasikan atau kumpulkan. Oke, silakan ditanyakan kalau mau nanya tentang kutipan langsung, kutipan tidak langsung juga boleh sebelum saya kasih ke contoh yang dari UT jurnalnya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung daripada nanti nanyanya lewat itu lama, kalau pas ketemu silakan. Tugas 2 ini dilanjutin di tugas 1 atau di beda sendiri worknya? Gimana? Tugas 2 ini pengerjaannya dijadiin satu sama tugas 1 yang kemarin apa dibedakan? Oh, bebas aja. Tugas 2 ini kan contoh itu kan gaya apa namanya, kutipan kan? Iya, kutipan langsung sama tidak langsung dari referensi yang kita pilih itu. Oke. Bentar ya. Apa langsung mengerjakan bab keduanya atau tidak itu, Pak? Proposal penelitian judul bukan. Oh, ini tugas 3 ding, saya salah lihat tugas, sorry. Bentar. Tugas 3 udah keluar. Tugas 3. Ini tugas 2. Rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan. Kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Oke. Nah, ini sudah sesuai. Silakan dikerjakan langsung pada template yang tersedia dan akan lebih baik bila Anda melanjutkan pengerjaan proposal pada template tersebut. Ya, ini boleh juga. Tapi dipisah juga nggak apa-apa, tapi lebih baik jika disatukan, gitu ya. Menurut saya sih yang tugas 2 ini tidak sepenting yang tugas 1 ya. Menurut saya tugas 1 itu lebih penting. Kalau ini kan hanya mengutip ya. Nah, sebetulnya ini kan template-nya juga sama. Jadi sebenarnya ya disatukan aja lah lebih bagus ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi menurut saya disatukan aja. Di bagian tinjauan pustaka berarti apa ya? Bukan di daftar pustaka, di yang bacaan itu loh. Di bab 2 tinjauan pustaka. Bentar. Bukan tinjauan pustaka. Oh ya, di bab 2 tinjauan pustaka ya. Ya, saya share dulu. Iya, kalau di PPT ini kalau saya lihat ya di bab 2 tinjauan pustaka. Sebetulnya bagusnya itu kamu mengerjakan itu di Word menurut saya. Di Word, jadi kalau yang udah jadi ya, kalau di PPT ini kamu hanya memberikan poin-poin pikiran kamu gitu ya. Misalkan topik saya ini, ininya ini. Jadi belum jadi proposal yang benar. Kalau proposal yang benar nanti harusnya kan di Word. Di formatnya itu seperti skripsi gitu, seperti Word. Nah, kalau di PPT ini kamu bikin aja satu slide gitu ya, untuk mengerjakan tugas 2, bahwa ini kutipan langsung, ini kutipan tidak langsung, tapi yang sesuai dengan topik yang kamu inikan gitu ya. Kamu tadi bisa cari di Google Scholar, caranya ya, nih coba saya share ya. Ada yang udah nyobain belum buka Google Scholar? Sudah, Pak. Nah, udah ya, mudah-mudahan udah pada jago lah. Misalkan ini nih, ada guest review ya, kita buka ini, keluar.
Nah, ini kamu mengutip dari sini, kamu baca, terus kamu misalkan di sini dia bilang, ini bukan nih, ini salah. Ini misalkan. Nah, misalkan di sini dia bilang supramolecular chemistry exemplifies apa gitu ya. Nah, ini kamu ambil ini terus dikutip. Nah, sebenarnya ini yang bagusnya ya, kalian itu ada yang udah pakai ini belum? Software tools di Microsoft Word untuk mengutip. Namanya misalkan ada EndNote atau ada Mendeley, ada nggak? Belum pernah. Belum. Nah, ini saya kasih tips ya atau trik. Silakan kamu kerjakannya menggunakan software ini. Kamu coba cari deh. Software untuk referensi artikel gitu ya. Nanti yang keluar yang bagus itu ada EndNote, ada Mendeley, ada Zotero, yang mana aja nggak masalah. Cuma ini akan membantu kamu untuk mengutip suatu artikel gitu ya kepada artikel kamu, dan ini dipasangnya di Microsoft Word gitu ya, di Microsoft Word. Caranya gimana, installnya gimana, silakan, itu terlalu teknis kalau saya harus menjelaskan. Saya hanya kasih ini aja, silakan kamu cari sendiri, bisa gampang, itu tinggal kamu lihat YouTube atau apa. Cuma maksud saya gunakan tools ini ya. Nah, ini yang akan bagus, akan nilainya bagus ada yang menggunakan tools ini, dia akan rapi nanti. Jadi kalau kamu bikin tulisan akademik, hampir wajib menggunakan referencing tools. Di antaranya EndNote, Mendeley, Zotero, dan lain-lain. Yang paling bagus ya ini gitu ya, EndNote. Nah, jadi silakan. Kalau manual gimana, boleh nggak? Boleh, tapi yang bagusnya menggunakan tools, itu yang saya kasih ya. Jadi itu untuk yang tugas 2. Oke, ada lagi, silakan, mungkin masih yang kurang jelas. Mudah-mudahan tadi ada menjawab pertanyaannya. Nggak ada? Izin bertanya. Silakan, Boy. Ini Pak, kalau misalkan ganti judul penelitian, apakah memungkinkan? Karena kebetulan kan tadi judul saya di review nih sama Bapak, agak kurang ada gap-nya. Kalau misalkan ganti judul, bisa Pak? Bisa dong, ganti aja, nggak ada masalah. Baik Pak. Sebetulnya bukan harus ganti sih Boy, tapi kalau kamu mau judul itu, kamu harus berikan argumen kenapa judul itu tadi penting. Kedua, masalahnya di mana. Ketiga, kontribusinya atau manfaatnya apa, secara teoritis apa. Misalkan guest review untuk pengaruh pengunjung, ternyata itu udah ada misalkan gitu ya. Jadi apa manfaatnya kita melakukan itu capek-capek berapa bulan, 6 bulan atau 1 tahun untuk melakukan penelitian itu gitu ya. Udah habis waktu, habis ongkos, habis energi. Atau kamu mau tadi di hotel Bleach review, kenapa alasannya nggak bisa? Kan nggak bisa ya. Agak aneh untuk bilang bahwa oh saya melakukan penelitian ini di sini karena saya merupakan karyawan di sini. Nah, itu tidak bisa secara akademis itu ditulis seperti itu gitu. Jadi emang harus objektif. Misalkan hotel ini, atau tadi saya bilang contohnya, kenapa Airbnb? Karena Airbnb itu emang beda sama hotel. Airbnb itu dia setengah rumah setengah hotel. Jadi teori-teori atau konsep atau pengetahuan yang udah ada yang di hotel itu tidak berlaku di Airbnb gitu. Contohnya seperti itu. Airbnb itu kayak Gojek gitu ya, kayak dia awalnya juga dulu gitu kan, kalau teman-teman ingat mungkin 10 tahun yang lalu udah pada naik Gojek belum ya? Gokar gitu ya. Jadi aneh, ada perasaan aneh ketika kita masuk ke mobil orang, ada perasaan takutnya nanti gue diculik nggak ya gitu. Karena itu mobil pribadi, beda sama kita naik taksi dulu kan. Nah, jadi itu ada perbedaan, fenomena itu ada perbedaan antara
ride sharing dengan taksi. Jadi Gokar itu bukan taksi, Gokar itu ride sharing seperti Airbnb itu bukan hotel. Nah itu hal-hal kayak gitulah yang harus kita lihat pinter, lihatnya apa ininya gitu ya. Tadi intinya 3 itu. Jadi jawabannya boleh. Oke, mungkin saya lanjut dulu ke contoh ya. Ke contoh tadi kita buka jurnal dari UT aja ya, supaya nah ini ada satu artikel ya dari UT, jurnal e-comic. Jurnal ini jurnal kita nih, Ilmu Komunikasi dan Informasi UT. Saya juga pernah nih publish di sini sekali. Influence of integrated, ini bahasa Inggris yang saya dapat nggak apa ya. Nah ini dia introduction ya. Kita pertemuan ini ngomong hanya bagian introduction aja nih. Jadi teman-teman harus buat seperti ini sebetulnya. Bagusnya di Word ya. Jadi bukan di PPT. Kalau PPT itu kamu inti-intinya aja. Tapi kalau ada tulisan seperti ini bagus. Nah ini contoh ya, dia bilang nih, development of financial fintech has spurred the emergence of various innovative digital payment service. Di sini dia mau memperlihatkan bahwa fintech itu lagi happening, yang saya bilang. Fenomenanya apa? Ini fenomena dia bilang fintech. Fintech itu jadi banyak digital payment service kayak pay later lah atau apa yang lain-lain gitu ya. Masalahnya apa? Nah masalahnya ini nih. Atau aku harus cari yang bahasa Indonesia ya, sorry ya, takutnya bingung ya. Ini ada ini enggak? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Nah ini aja bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Inggris juga boleh ya, nanti di kalau bahasa Indonesia nggak apa. Nah ini pendahuluan ya. Archipelago bla 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 perpustakaan khusus yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Indonesia. Oke ya. Nah dia bilang di paragraf pertama ini library ini pentingnya. Nah itu kamu kasih penjelasannya. Saya nggak bilang bahwa semua artikel itu bagus ya, tapi ini kita cari contoh aja. Saya nggak tahu, ini saya belum pernah baca bagus apa nggak, cuma intinya di paragraf pertama ini dia menjelaskan yang saya tadi coba jelaskan, fenomena bahwa ini lagi happening, ini penting. Nah dia lagi berusaha berargumen, memberikan alasan bahwa di paragraf 1 ini library ini tuh penting, yang Archipelago bla 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 ini. Oke, terus kemudian nah ini yang Siti dan Arif ini adalah contoh kutipan yang kamu tugas 2 ya. Ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Proses ini berperan penting bla 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 Siti dan Arif. Nah, kamu bisa tulis manual atau kamu bisa menggunakan tools yang kayak tadi saya bilang ya. Kalau kamu tadi menggunakan tools, kamu tinggal blok, nanti klik kanan, itu kamu cite. Caranya lihat YouTube ya, karena itu teknis sekali. Jadi nanti saya bukan apa ya, itu udah ini kamu lah, mahasiswa kan ini sendiri ya, gampang lah itu lihat YouTube atau apa teknisnya. Saya kasih big picture-nya aja. Nah ini adalah kutipan nih yang biru-biru. Jadi kalau penelitian itu kita tidak bisa berargumen menurut kita sendiri, karena kita bukan siapa-siapa gitu. Jadi kita biar argumen kita kuat, kita harus mengutip perkataan dari orang lain gitu ya, dari ahli, dari yang sudah dipublish gitu ya. Nah contohnya seperti ini. Nah ini dia masih nyari pengutip. Nah ini fenomena, cuma di sini saya tidak melihat apa masalahnya di mana. Harusnya ada kata-kata masalah. Contoh kayak yang tadi pertama itu bagus tuh, yang bahasa Inggris tadi ya, kita coba balik ya ini. Tadi dia udah menjelaskan tentang fenomena, tapi dia nggak ada gap-nya kalau saya lihat. Harusnya ada gap-nya. Nah ini, kalau di gap-nya adalah di kata-kata while ini.
while this service provides convenience. Meskipun, jadi dia ngasih tahu bahwa pay later itu penting, tapi ada kata-kata meskipun dia ada fleksibilitas dan kenyamanan, nah tapi penggunaannya itu masih banyak masalah. Contohnya orang-orang itu tidak ngerti gitu ya, finansial literasi, dia nggak ngerti fitur-fiturnya dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kata-kata, pokoknya kata-kata yang kayak meskipun, namun demikian, jadi kata-kata yang apa namanya itu ya, konjungsi ya, yang berlawanan gitu. Nah, itu biasanya menunjukkan masalahnya gitu ya. Di sini dia bilang, walaupun apa namanya, smartphone itu sudah penetrasinya besar, tapi finansial service ini masih banyak permasalahannya gitu ya. Nah, tapi ini adalah permasalahan secara praktis, yang bagus juga ada permasalahan secara teoritis. Contoh misalkan, nah di sini dia bilang nih, penelitian-penelitian yang ada itu membahasnya itu di bagian ini nih, apa namanya, brand awareness dan purchase intention misalkan gitu ya. Tapi nggak ada yang fokus terhadap customer loyalty misalkan. Nah ini this gap, nah ini adalah contoh ya, saya maksud ada gapnya, ada problem statement yang teman-teman harus cari ini. Nah supaya bisa menemukan ini gimana ya, harus baca apa yang udah dibahas, apa yang belum dibahas terkait temanya. Jadi emang tidak gampang gitu ya. Oke, itu contoh ya. Mungkin sebelum itu ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Oke, kita udah mau akhir-akhir. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait bingung atau apa, boleh, mumpung kita ketemu di sini. Sulit dimengerti ya? Oke, coba saya tanya dulu ya. Mega udah ada, Mega Purnama. Nggak ada. Pinuji ada. Nggak ada. Marta. Nggak ada. Ratih. Absen, nggak ada absen. Pokoknya saya malah kalau kamu nggak mau masuk nggak apa-apa, daripada masuk tapi tidak ini ya, tidak hadir gitu ya. Jadi kalau misalkan saya sibuk Pak, ya nggak apa, nggak masalah gitu ya. Saya nggak marah gitu, biasa aja. Jadi nggak ada absen, buat saya masuk nggak masuk itu nggak penting gitu. Tapi kamu kalau masuk terus benar-benar apa namanya, belajar gitu ya, dapat sesuatu gitu ya. Jadi itu malah nggak penting absen. Yang saya lebih penting adalah tadi, kira-kira tentang bahasannya ada yang mau ditanyakan nggak? Atau yang belum pahamnya di mana, yang udah paham di mana, mumpung ketemu di sini, nanti kalau lewat chat kan nggak langsung dijawab. Izin aja Pak. Ya. Kalau mengenai judul mau ngebahas tentang pengaruh hubungan gaya komunikasi itu relevan nggak Pak di proposal? Ya, relevannya tergantung
apa yang mau diangkat? Gaya komunikasi apa? Apa tadi gap-nya apa gitu? Pengaruh hubungan gaya Masalahnya komunikasi apa? ini sih pengaruh kinerja produktivitas ke staff, antara manajer ke staff, kayak komunikasi. Oke, Apakah manajer. komunikasi dari manajer itu mempengaruhi kinerja produktivitas staffnya gitu. Menurut kamu mempengaruhi nggak? Menurut saya ada pengaruh sih. Ya udah berarti apa yang diteliti kan udah tahu itu ada pengaruhnya. Ya, maksud saya apa namanya? Sini sih Pak, yang dibahas. Ini bukan inti ya, tapi maksud saya kalau bisa yang bagus itu adalah kita nggak ngerti nih Ibrahim, kira-kira kalau menurut saya secara kita lihat dari luar aja ada pengaruhnya nggak ya kalau manajer kepada staff, gaya komunikasinya ya kayaknya pasti ada ya nggak sih, masa nggak ada pengaruhnya gitu ya nggak sih? Itu kan sama aja yang kayak tadi saya bilang yang pertama. Gaya komunikasinya izin maaf. Ya, contoh misalkan gaya komunikasinya dia, nah gaya komunikasi yang seperti apa? Misalkan kamu mau bilang gaya komunikasi yang santai itu melanjutkan produktivitas apa enggak? Nah, itu mungkin kan kita kadang-kadang nggak tahu ya, gaya santai itu bagus apa enggak. Nah, itu mungkin masih oke gitu. Tapi kalau misalkan gaya komunikasi pasti berpengaruh gitu. Jadi mungkin dispesifikan lagi gitu ya. Jadi nggak ada salah benar ini oke nggak, tapi kenapa gaya komunikasi ini harus diteliti gitu, pentingnya apa gitu. Tadi misalkan kayak kasih contoh aja, saya kasih ide. Gaya komunikasi yang casual, yang santai gitu terhadap produktivitas bawahan. Nah, kadang casual itu kan bisa jadi bagus, bisa jadi enggak gitu ya gitu. Contoh ya. Nah, itu kalau udah kamu itunya, kamu tinggal baca tuh literatur yang mendukung gitu. Kamu cari tadi Google Scholar, kamu baca-baca kira-kira apa sih ininya. Kalau diskusi sama teman kamu sama ChatGPT silakan gitu ya. Kira-kira apa masalahnya gitu di dalam itu. Contoh tadi ternyata gaya komunikasi yang santai itu di beberapa penelitian itu dia bilang bagus, tapi di beberapa penelitian itu dia bilang nggak bagus karena karyawannya jadi malas bla 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 gitu. Jadi makanya kita sulit. Nah, itu adalah gap penelitiannya. Terus saya kasih itu tuh jawabannya tuh. Atau misalkan saya kasih ide ya, kadang juga saya punya anak kecil gitu ya, umur SD. Nah, kadang tuh saya bingung sebenarnya, kita sebagai orang tua itu tuh harus gimana sih? Apakah harus tegas, apakah harus santai, apakah harus kebagian? Nah, itu cocok tuh untuk diteliti tuh, karena saya nggak tahu jawabannya apa gitu. Saya pikir kebanyakan orang juga bingung gitu ya. Nah, kita lihat dari situ teori-teori tentang parenting gimana sih yang bagus. Oh, ternyata begini, ternyata begini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Pak izin, kalau perumusan Ya. masalahnya seperti ini, kayak bagaimana kayak komunikasi yang diterapkan oleh manajer kepada stafnya, terus bagaimana persepsi dari staf tersebut terhadap aktivitas gaya komunikasi manajer, dan ketiga bagaimana hubungan gaya komunikasi staf manajer mempengaruhi kinerja produktivitas di toko tersebut. Ya, itu masuknya ke pertanyaan penelitian ya. Tapi sebelum itu, kamu harus menjawab dulu apa permasalahannya, apa gap-nya. Nah, gap-nya dapat dari mana? Dari tadi, kamu udah baca literaturnya belum? Kalau belum nggak apa-apa. Maksud saya cuma nanya doang gitu. Atau kalau udah ya bagus gitu.
Nah, jadi tadi yang kamu bilang itu adalah pertanyaan penelitiannya. Kan tadi juga ada tuh di template ya pertanyaan penelitian apa. Tapi sebelumnya, apa permasalahannya gitu? Apa gapnya kayak yang tadi saya bilang ya? Oh, gaya kepemimpinan yang seperti apa nih? Misalkan tadi gaya kepemimpinan yang casual itu gimana? Apakah efektif apa enggak? Ternyata kamu udah cek nih, kamu udah baca, oh ternyata gaya casual ini ternyata ada pertentangan dari literatur yang ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak bagus. Nah itu kamu harus sampaikan di situ. Izin menambahkan lagi Pak. Ya. Nah, di pendahuluan saya tulis ini sih seperti kayak berdasarkan observasi awal dan fenomena itu ditemukan adanya indikasi variasi kinerja produktivitas yang signifikan di antara staf departemen di staf tersebut. Variasi ini diduga kuat memiliki ketua kaitan dengan aktivitas hubungan komunikasi yang dijalani. Nah, jangan dari observasi awal, ya boleh aja, tapi kurang kuat. Tapi dari literatur yang sudah ada, karena tadi saya bilang, kalau di tulisan akademis kita harus mengutip perkataan orang. Kalau observasi awal itu berarti observasi kita, karena observasi kamu kan. Tapi kamu harus mengambil dari, mengutip dari pendapat yang sudah dipublish atau pendapat para ahli gitu. Jadi menurut si Anu, gaya komunikasi antara atasan dan bawahan tuh seperti ini. Itu banyak tuh literaturnya pasti. Menurut si Anu seperti ini. Terus masalahnya apa? Nah itu harus dicari tuh. Jadi kalau emang akademis agak lucu ya, kita harus nyari-nyari masalah ya. Jadi karena kalau nggak ada masalah berarti nggak ada pengetahuan baru gitu. Nggak usah ngapain diteliti gitu ya. Harus ada pengetahuan barunya. Oh berarti disisipin di pendahuluannya lagi seperti itu. Iya, kita ini ngomong web 1 ini kita ngomong pendahuluan ya, hanya pendahuluan. Nanti ke web 2 kita ngomong literatur review. Termasuk sebetulnya tadi mengutip bagusnya ada di situ ya. Jadi di pendahuluan ini di web 1 ini hanya pendahuluan. Topiknya apa? Topik boleh apa aja, boleh guest review nggak masalah. Top down ini nggak masalah, tapi kamu harus berikan justifikasi, yakinkan pembaca, yakinkan saya kenapa itu penting gitu ya. Kamu kasih data, oh ternyata kamu kasih data bahwa perusahaan-perusahaan yang maju itu karena gaya komunikasi pemimpinnya misalkan gitu ya. Itu ada datanya gitu. Tapi jangan dari kamu, tapi dari data yang ada. Terus masalahnya apa? Masalahnya kamu baca literaturnya. Apa teori tentang itu? Misalkan ada teorinya tuh pasti tuh, misalkan teori tentang kepemimpinan, teori apa itu pasti ada. Silahkan dibaca. Memang harus baca, intinya adalah kayak Al-Quran, kita disuruh pertama baca. Nah, sama ya, disuruh baca. Oke, ada lagi? Silakan, kalau masih ada. Izin lagi Pak, berarti yang di tugas kedua itu sekalian revisi di pendahuluannya boleh Pak? Revisi pendahuluan? Di tugas 2. Boleh. Kan masih nyambung sama bab 1. Gimana? Kan tugas 2 kan masih nyambung sama bab 1 template-nya. Jadi sekalian. Iya, boleh. Silakan. Masih. Ya. Oke, jadi saya mau merangkum ya dari ini, mungkin udah akhir-akhir ya, kita kalau masih mau ada ntar satu lagi boleh, tapi saya mau rangkum dulu. Intinya apa? Intinya di metode penelitian ini teman-teman itu menulis, kita belajar bagaimana melakukan suatu penelitian. Suatu penelitian itu teman-teman sekarang ini ada di pembuatan proposal penelitian. Penelitian itu ditulis, ada bagian-bagiannya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua literatur review, yang ketiga metode, yang keempat kalau penelitian sudah dilakukan itu hasil, yang kelima itu adalah kontribusi atau conclusion gitu ya.
kesimpulan. Nah, di metode penelitian ini teman-teman hanya 3 bab aja, 3 bab pertama karena belum melakukan penelitiannya. Nanti kayak di Karil itu teman-teman sudah melakukan penelitiannya. Jadi kalau di kampus-kampus lain mungkin namanya seminar proposal atau apalah. Nah, ini kita namanya. Dari penelitian itu, bab 1 itu penting, sangat penting, yaitu pendahuluan. Pendahuluannya apa? Teman-teman di pendahuluan itu menjelaskan kenapa fenomena ini layak untuk diteliti, apa pentingnya, apa masalahnya. Kalau memang tidak ada masalah ya nggak usah diteliti gitu, wasting everyone time gitu ya. Jadi harus cari apa sih masalahnya gitu ya, kenapa menarik. Tadi saya udah kasih contoh ya masalah-masalahnya ya, mudah-mudahan ini penelitian bisa apa aja, bisa yang sesuai di tempat kerja atau apa, nggak masalah, misalkan mau di perhotelan, tapi apa pentingnya, apa masalahnya, dan alasannya itu harus yang objektif gitu ya. Saya paham itu memang kita supaya mudah ininya mengambil datanya itu di tempat kita kerja, tapi sebelum itu harus ada alasan yang memang objektif, dan itu misalkan tempat hotel saya ini berbeda karena hotel saya ini bla 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 bla, misalkan contoh hotel yang lain di bookingnya tuh harian, hotel saya di bookingnya 1 jam, contoh itu apa bedanya dengan yang harian misalkan di situ. Atau kayak tadi, kalau hotel sama Airbnb itu beda karena begini begini begini. Teori-teori yang ada selama itu ngomongnya konteksnya itu perhotelan, tapi ada konteks baru nih Airbnb, dia tidak bisa berlaku di sini gitu ya. Nah, itu yang di bab 1 ya, di proposal. Nanti web berikutnya minggu depan kita web lagi ya, nanti saya coba tulis di ininya ya. Minggu depan tentang literatur review. Nah, bab 2 itu literatur review ya, tinjauan literatur ya. Nanti kita bahas minggu depan. Termasuk mengutip dan lain-lain. Bab ketiga itu adalah metode. Nah, teman-teman saya metode aja, metode nanti juga kita ngomong ada kualitatif, kuantitatif, sampelnya apa, lokasinya apa. Bab 4 nanti pertemuan keempat teman-teman presentasi kalau nggak salah ya. Mungkin itu. Kemudian yang kedua tadi ya, kalau yang sudah dikumpulkan tugas satunya ada nggak apa-apa, lanjut saja. Saya juga mohon maaf saya masuk ke telat. Kemudian tugas 2 silakan dikerjakan tadi yang mengutip, masukan saya pakai tools ya, silakan pelajari gimana pakai toolsnya. Kalau mau direvisi tugas satunya boleh. Kemudian apalagi ya, itu web teman-teman kalau nggak mau datang nggak apa-apa, saya nggak marah sama sekali, nggak masalah, silakan. Cuman kalau misalkan datang, saya harap teman-teman memang hadir, memang aktif gitu ya. Kalau saya nanya dijawab, kalau punya pertanyaan silakan ditanyakan gitu ya. Jadi nggak hanya antara ada dan tiada, raganya ada tapi jiwanya nggak ada. Jangan kayak gitu. Lebih baik nggak ini nggak apa-apa, saya nggak marah malah gitu. Boleh aja kalau saya bebas aja ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Web selanjutnya kita minggu depan ya di jam yang sama. Silakan, Nur. Baik Pak, ini terakhir saya mau bila ada yang perlu direvisi Pak soal judul yang saya angkat Pak. Apa judulnya? Saya lihat dulu ini Pak. Strategi komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program bank sampah. Oke, emang apa bedanya strategi komunikasinya Dinas Lingkungan Hidup itu dengan strategi komunikasi Dinas Lingkungan Hidup di kota lain misalkan? Ada apa fenomenanya? Apa menariknya? Karena mungkin dari dinas yang khususnya di Kota Bandung ini Pak sudah semakin gencar untuk
apa namanya, sosialisasikan, namun dari lingkungan termasuk masyarakat, itu masih, banyak yang tidak peduli gitu, Pak, tentang bank sampah, tentang ya, dalam ininya gitu, Pak. Mungkin itu, Kalau begitu. di yang lain gimana? Peduli semua masyarakatnya? Kayak mungkin sama kayak di ini juga, Pak, masih masih belum ada kesadaran sepenuhnya Nah yang iya. Mhm. apakah itu mungkin menarik atau gimana gitu, Pak? Nah Yang itu yang saya tanyakan, kenapa kamu strategi komunikasi yang Bandung? Kamu ya, bilang karena masyarakatnya belum sadar. Nah sekarang masyarakat yang lain, dinas lain, misalkan di Bekasi, di Bogor, di Depok, itu gitu juga atau hanya Bandung sendiri yang berbeda gitu? mmm, kalau yang apa sih, ini yang dari jurnal-jurnal 10 jurnal sama apa ini bentar, jurnal dan buku, sama sih, Pak, semuanya. Maksudnya jadi nggak hanya Bandung aja gitu, Pak, dalam hal Nah, bank sampah itu. nah iya kenapa kamu nggak yang lain kalau gitu? Kenapa nggak Depok? Kenapa nggak Bekasi gitu? Kenapa Bandung? Karena apa ya, kalau jawabnya, saya juga bekerja di sini juga, Pak. Nah itu yang tadi saya bahas kan. Iya iya, Pak. Bukannya nggak boleh, tapi kamu nggak bisa ngasih alasan itu dong. Misalkan saya nih sekarang kamu jadi dosen, saya jadi mahasiswa kamu. Saya mau meneliti tentang eh, eh, make up kesukaan anak saya. Kamu gimana? Menurut kamu bagus nggak itu penelitian saya? Kayaknya kurang deh, Pak. Nah itu yang saya rasakan sama berarti kita. Maksudnya nangkep nggak? Kayak kurang objektif gitu ya, Pak? Iya, bukan masalah kita kerja di sananya, kita nggak bisa ngasih alasan itu gitu. Misalkan kamu oh, Bandung karena ini, Bandung karena dia beda, Pak. Bandung itu kotanya itu misalkan ya contoh apa ya? Bali deh, misalkan Bali. Bali itu beda dengan kota lain karena di sana bulenya, wisata mancanegaranya lebih banyak dibanding penduduk lokalnya. Jadi kita nggak bisa tuh pakai cara-cara yang tradisional misalkan. Nah itu contoh ya, contoh. Jadi yang objektif gitu alasannya dan itu kalau bisa dari data atau dari tadi dari kutipan-kutipan yang ada. Jadi bukannya nggak boleh di tempat kita kerja tapi cari yang alasan objektifnya. Terus saya kasih ide lagi nih, saya juga kemarin baru penelitian. Saya baru mungkin ada sini ada orang Jawa Timur nggak? Saya itu meneliti tentang wisata mistis atau wisata spiritual di Gunung Kawi dan di Alas Purwo di Jawa Timur. Nah, banyak ke sana itu orang-orang itu melakukan wisata ziarah itu melakukan ritual-ritual mistis lah katakanlah seperti itu. Tapi mereka ini sebetulnya, nah ini mungkin contoh ini ya, contoh gapnya ya. Yang datang itu bukan orang biasa, tapi justru orang misalkan yang menengah ke atas, pejabat. Jadi satu sisi dia masyarakat berpendidikan tinggi, berpenghasilan tinggi, tapi dia percaya dengan hal-hal yang kurang masuk di ibaratnya tidak masuk logika gitu lah. Nah itu kan ada sesuatu hal yang menarik tuh. Nah kenapa? Nah itu menurut saya harusnya jawaban yang bagus itu seperti itu gitu. Jadi oh Bandung, it's okay Bandung. Tapi Bandung itu kenapa tadi? Bedanya apa dengan kota lain? Atau tadi hotel di Batam, apa bedanya gitu? Nah itu yang harus teman-teman cari gitu ya. Tapi that's okay, nah, namanya juga baru pertama gitu ya. Nggak ada yang langsung bagus. Oke, gitu. Baik, Pak. Ada lagi? Sebelum kita tutup mungkin? Nggak ada?
Pak, saya izin bertanya, Pak. Mohon maaf saya baru Ya. on mic karena saya baru banget sampai rumah. Oke. Jadi judul saya itu adalah dampak komunikasi digital terhadap perilaku sosial remaja di Jakarta Utara. Jadi saya waktu Oke. kemarin itu sempat berbincang juga sama teman saya. Ini masih menjadi keraguan saya. Jadi apakah Jakarta Utara itu penelitian saya tuh katanya terlalu luas gitu Pak areanya. Apakah saya perlu persempit atau misalnya memang nggak apa-apa gitu Pak di Jakarta Utara? Seperti itu sih Pak. Bukan masalah Jakarta Utara, tapi kenapa Jakarta Utara? Ada apa dengan Jakarta Utara yang membuat dia spesial sehingga kamu mau mencurahkan waktu kamu, pemikiran kamu kepada Jakarta Utara? Apa yang menarik? Apa yang berbeda? Jadi honestly ini tempat di mana saya sering mengunjungi gitu ya Pak. Jadi saya melihat ada satu fenomena, jadi anak-anak di antara usia remaja seperti itu, di daerah tersebut itu banyak sekali yang putus sekolah. Nah, lalu setelah itu, setelah diketahui, ternyata mereka married by accident gitu Pak, makanya dikeluarkan dari sekolah. Nah, saya juga pengen tahu apakah itu karena dampak komunikasi digital, di mana sekarang komunikasi itu udah nggak ada batasnya lagi, terus digitalisasi itu udah sangat luas, gitu-gitu, atau ya seperti itu, Mbak. Jadi kenapa saya Jakarta Utara, karena sebenarnya ada satu daerah yang ingin saya teliti, tapi mungkin menurut teman saya itu terlalu luas. Kenapa nggak daerah yang cukup ada permasalahan itunya aja gitu, Pak? Apa? Ya, menurut saya juga terlalu luas ya. Sebut aja apa, Mangga Besar, Kalijodo atau apa misalkan yang menurut kamu di situ. Ancol sih Pak, itu kan di belakang stasiun itu adalah satu pemukiman padat gitu kan Pak. Nah di situ benar-benar yang saya lihat karena saya juga sering mengunjungi ke sana, kebetulan rumah teman saya di sana dan dulu saya pernah tinggal di sana. Ternyata permasalahan sosialnya tuh hampir-hampir mirip. Nah saya pengen tahu apakah ini karena dampak komunikasi digital atau seperti apa gitu Pak. Jadi saya teliti itu. Sebenarnya permasalahannya tuh lebih ke MBA sih Pak, cuma saya generalin lagi judulnya jadi ke perilaku sosial remaja gitu Pak. Ini maksudnya menarik sih. Terus kalau tadi pertanyaan Jakarta terlalu besar, maksudnya juga terlalu besar. Kalau bisa lebih spesifik aja gitu. Ini saya cukup menarik. Misalkan ya intinya ya mungkin kamu harus rework lagi kata-kata, tapi intinya adalah apakah media sosial gitu tadi ya mempengaruhi dengan MBA kali gitu kan ya? Iya, perilaku sosial remajanya itu Pak. Dan mungkin perilaku sosial remaja itu terlalu besar ya, langsung aja terhadap pernikahan dini misalkan gitu loh. Oh gitu nggak apa-apa Pak? Jadi justru bagus menurut saya, ngapain kita nggak usah mengawang-awang, langsung aja straight to the point gitu ya. Tapi kata-kata kamu rework lagi ya. Jadi menurut saya itu menarik tuh. Orang ini remaja ini pada apa mungkin melakukan perilaku seks di bawah umur, mungkin itu ya bukan MBA. MBA itu kan karena dia terpaksa gitu kan menurut saya. Nah itu iya, apakah mungkin dipengaruhi untuk ini menurut saya itu agak menarik tuh. Saya ada interest apa maksudnya? Oh iya juga ya gitu, ada ke situnya. Itu menurut saya cukup menarik. Tinggal kamu rework lagi, terus kamu di data. Cuma yang betul-betul kalau bisa yang ini, saya nggak ngelihat Ancol. Saya nggak tahu ya sekarang ya. Kalau zaman saya waktu masih agak mudaan dikit, itu yang terkenal itu ya Mangga Besar, Kalijodo. Saya nggak tahu kalau Ancol itu setahu saya malah itu Dufan. Nah tapi terserah, mungkin ada apa namanya ada yang baru, saya nggak tahu. Tapi kamu harus kasih justifikasi tadi. Jadi bukan masalah tadi ya, bukan masalah hotel di Batamnya atau di Bandungnya, tapi tadi justifikasinya apa? Justifikasi itu alasan, argumennya apa? Itu yang harus kamu cari. Saya kasih lagi ide nih buat teman-teman. Itu ada menurut saya bagus tentang
Ya dia melakukan penelitian, dosen di UNJ, dia itu meneliti tentang ini. Jadi kalau dalam Islam, ini saya jadi ingat gara-gara kamu ngomong tadi. Itu kan mungkin bukan dalam Islam ya, di semua, saya nggak tahu yang itu, hampir semua agama ya. Itu kan kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan kan. Nah, tapi ada yang menarik di daerah puncak. Nah, daerah puncak itu dia bilang halal apa namanya? Seperti apa ya istilahnya? Seperti pelacuran halal lah gitu ya, dalam konteks kawin kontrak. Nah, itu saya menarik tuh. Jadi ada fenomena di sana orang-orang dari Arab Saudi di mana datang ke sana ke puncak untuk melakukan kawin kontrak di mana sebetulnya apa namanya itu dia nggak boleh, cuma dia bungkus. Nah, itu apa sih motivasinya? Itu coba ada tuh jurnal itu menarik. Nah, jadi itu yang menurut saya ada fenomenanya yang kita sebetulnya kita belum tahu ini apa namanya jawabannya tuh iya apa enggak ya gitu. Jadi penelitian yang bagus tuh kayak gitu, kita secara face value, secara dari luar itu kita nggak tahu jawabannya apa, makanya harus kita teliti. Nah, kamu cari topik-topik yang seperti itu gitu, mudah-mudahan menjawab. Oke? Baik Pak, terima kasih. Kebetulan saya ada dosen juga di UNJ, dia di sosiologi dan topik-topik penelitian dia itu lumayan menarik, makanya saya bisa mengambil judul-judul yang seperti ini gitu Pak. Karena saya juga pernah berkonsultasi dengan dia. Nah, yang sekarang jadi keraguan saya itu ternyata lokasinya. Berarti kalau misalnya di persempit lagi jadi satu kecamatan atau satu kelurahan itu nggak masalah ya Pak? Nggak masalah, jangan terlalu luas malah. Karena beda, setiap daerah kan beda. Lagian kita ngapain luas-luas, karena setiap itu tuh pasti ada ininya, ada perbedaannya gitu. Kalau menurut saya, apalagi kita masalah sosial ya. Kalau sosial itu menurut saya nggak bisa digeneralisir. Jadi makanya bagusan kualitatif kalau menurut saya kalau sosial. Kecuali kalau kita bidangnya sains. Kalau sains itu bisa kita generalisir. Tapi kalau sosial itu nggak bisa digeneralisir menurut saya. Jadi bagusnya dispesifikkan. Baik Pak, berarti judul saya nanti saya spesifikkan jadi kayak seks di luar pernikahan gitu nggak apa-apa ya Pak? Maksudnya kayak itu kan kata-kata terlalu vulgar. Saya juga agak ragu gitu nulisnya sebenarnya Pak. Ya nggak apa-apa, nggak ada, kalau kita kan bukan ngomong itu, kita kan ngomong knowledge, nggak ada. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, di UNJ ada tuh, dia juga selebgram kalau nggak salah, profesor, ini saya baru ketemu dia, selebgram juga, Suhud Agli namanya. Dia itu yang tadi saya dia yang meneliti tentang tadi itu, dosen UNJ, profesor pariwisata. Kayak menurut saya menarik ya. Oh iya Pak, kebetulan saya dari pariwisata UNJ juga Pak. Oh iya, kenal nggak sama profesor itu, Usep Suhud? Saya belum kenal sama Profesor Usep Suhud, mungkin karena saya lulus di tahun 2022, dia belum ada atau gimana, saya kurang paham gitu. Dia udah profesor kok. Coba aja kamu follow, terus kamu coba bilang aja, dia pasti biasanya kalau gitu tuh dia terbuka. Saya mau ngeliat tentang ini, bisa dibantu apalah gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak sarannya. Oke deh teman-teman, mungkin itu ya, udah malam. Terima kasih sudah mengikuti web. Mohon maaf saya terlambat yang kemarin itu. Silakan tadi ya, mudah-mudahan udah ada manfaatnya. Ini saya rekam juga, ntar rekamannya saya kasih. Jadi kalau teman-teman mau benerin lagi atau apa gitu ya di situ. Kalau mau ditanyakan via e-learning ya, via message UT. Kalau ada yang mau dikirim bisa via email, tadi email saya udah kasih. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih teman-teman. Selamat malam semua. Terima kasih waktunya udah datang. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam.